Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bagas Rabi Dewantara, NRP 5026231091. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi tentang studi kasus yang saya sudah temukan pada skenario TPS dan MIS di perusahaan manufaktur dan juga jasa. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu nih apa itu TPS dan MIS dan gimana sih hubungannya supaya kita tahu nanti saat kita bahas studi kasusnya itu bisa lebih jelas lagi. TPS sendiri artinya itu Transaction Processing System, di mana ini adalah jenis sistem informasi yang dirancang untuk mengelola dan mendukung transaksi bisnis sehari-hari. Transaksi ini melibatkan pemrosesan data seperti pesanan, bayaran, pembelian, penjualan, dan kegiatan bisnis lainnya. TPS adalah bagian kunci dari infrastruktur teknologi informasi dalam organisasi yang memungkinkan perusahaan untuk mengotomasi, melacak, dan memproses transaksi secara efisien. Jadi TPS itu adalah sebuah sistem yang dimana itu buat kontrol transaksinya, apakah itu keluar atau masuk. Nah, fungsi utamanya yang pertama yaitu ada merekam data transaksi. Jadi TPS itu akan mencatat dan juga menyimpan data transaksi seperti jumlah harga yang dijual, harga, tanggalnya, dan informasi terkait lainnya. Yang kedua yaitu ada validasi data. Nah, sebelum dimasukkan ke sebuah database, itu ada validasi data terlebih dahulu. Sistem akan memvalidasi data untuk memastikan bahwa data transaksi ini sesuai dengan aturan bisnis dan juga format yang benar terhadap bisnis tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada fungsi pengolahan transaksi. Nah, fungsi ini TPS melakukan pemrosesan data transaksi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Contohnya yaitu menghitung total tagihan, mengurangi jumlah stok inventaris, atau menghasilkan faktur seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kemampuan akses cepat. TPS itu memiliki fungsi untuk melakukan pemrosesan data dengan cepat sesuai dengan prosedur bisnis yang ditentukan. Nah, TPS memungkinkan akses cepat dan mudah untuk data transaksi untuk mendukung operasi bisnis sehari-harinya tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada toleransi kesalahan. Sistem ini umumnya harus dapat menangani kesalahan atau kegagalan tanpa mengganggu proses bisnis tersebut. Ya, seperti itulah. Kalau pemrosesan transaksi dalam jumlah yang besar, itu TPS tuh mempunyai sebuah tugas yaitu mampu mengelola banyak transaksi dalam waktu singkat, terutama bisnis dengan volume transaksi yang tinggi, sehingga pola bisnis tersebut akan efisien. Yang ke-8 yaitu ada kebijakan keamanan. Nah, TPS sendiri harus memastikan keamanan data transaksi dan hanya memberikan data tersebut dengan orang-orang yang berwenang terhadap data tersebut. Kalau nomor 10, nomor 90 ada rekam jejak. Nah, TPS sendiri memiliki fungsi yaitu sebagai rekam jejak, yaitu sistem ini akan menyimpan jejak transaksi atau aktivitas transaksi dan memungkinkan audit dan investigasi jika ada masalah atau jika ingin diperlukan seperti itu. Yang terakhir yaitu integrasi dengan sistem lain. TPS dapat terintegrasi dengan sistem lain, dengan sistem-sistem seperti ada sistem manajemen akuntansi, sistem manajemen pelanggan, dan sistem manajemen inventaris. Nah, itu bisa terkoneksi dengan adanya TPS dengan adanya melalui ERP seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas MAS. Nah, MAS adalah Management Information System. Nah, sistem informasi ini dirancang untuk membantu manajemen dalam mengambil sebuah keputusan yang lebih baik dengan menyediakan data, informasi, dan laporan yang relevan. MAS adalah bagian penting dari infrastruktur teknologi informasi dalam organisasi dan berfokus pada pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian informasi yang terkait dengan operasi bisnis tersebut. Nah, fungsi utamanya yang pertama yaitu adalah pengumpulan data. Nah, MAS itu memiliki tugas mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam organisasi termasuk dari sistem transaksi, database internal maupun eksternal. Nah, yang nomor dua yaitu pengolahan data. Nah, sistem ini akan memproses data untuk mengubahnya menjadi informasi yang lebih berguna lagi untuk akan dinaikkan ke bagian decision making. Ini melibatkan juga yaitu penggabungan, analisis, dan perhitungan data dari TPS dan data dari eksternal maupun internal database. Nah, nomor tiga yaitu ada penyimpanan data. Nah, MAS memiliki fungsi yaitu menyimpan data dalam basis data atau sistem penyimpanan yang aman dan mudah diakses oleh orang yang berwenang. Yang nomor empat adalah pemberian laporan. Nah, MAS memiliki fungsi yaitu menghasilkan laporan dan informasi yang berbentuk seperti ada tabel, grafik, atau dokumen teks. Ini akan membantu manajemen dalam melihat tren, kinerja, dan juga hasil operasi dari sebuah bisnis tersebut. Nah, nomor 5 yaitu ada akses berbasis peran. Nah, MAS akan memberikan akses data berdasarkan peran dan tanggung jawab individu dalam organisasi. Nah, ini berarti informasi tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang tepat atas informasi tersebut. Nah, yang nomor 6 ada pengambilan keputusan. MAS memberikan manajemen dengan informasi mereka dibutuhkan untuk membuat keputusan yang strategis dan taktis. Ini juga mencakup pemantauan kinerja, identifikasi masalah, dan juga peluangnya gimana nih untuk
sustainabilitasnya ke depannya seperti itu. Yang nomor 7 ada integrasi sistem. Nah, MAS ini akan terintegrasi dengan sistem-sistem lain dalam organisasi termasuk ada sistem akuntansi, sistem pengolahan transaksi, sistem sumber daya manusia, dan masih banyak lagi untuk menjadi sebuah sistem tersebut agar bisa menjadi organisasi yang efisien dan juga dapat membantu organisasi tersebut berkembang lebih lanjut lagi. Dan nomor 8 ada keamanan informasi. Nah, MAS itu akan memastikan keamanan data dan informasi dengan pengendalian akses dan penggunaan langkah-langkah keamanan teknologi untuk memastikan bahwa informasi tersebut bisa aman nih di dalam sebuah sistem tersebut, tidak bocor ke orang yang tidak berwenang. Yang nomor 9 yaitu skalabilitas. Nah, fungsi utama dari MAS adalah dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran organisasi dan dapat berkembang seiring pertumbuhan bisnis sebuah organisasi tersebut atau sebuah bisnis ya. Yang nomor 10 yang terakhir yaitu pelaporan dan analisis. Nah, MAS itu dapat menghasilkan laporan rutin serta memberikan alat analisis yang membantu manajemen memahami kinerja dan tren yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu hubungannya TPS dengan MAS. Oke, next. Nah, hubungannya nih ada beberapa aspek nih hubungannya. Ada yang pertama itu hubungan dalam aliran informasi. Nah, TPS itu digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan merekam data transaksi sehari-hari seperti penjualan, pembelian, dan data-data operasi bisnis lainnya. Kalau MAS itu bedanya itu menggunakan data yang dihasilkan oleh TPS itu untuk menghasilkan sebuah informasi manajemen yang relevan. Nah, data-data dari TPS itu diolah menjadi laporan dan analisis yang membantu manajemen dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang nomor 2 yaitu integrasi data. Nah, MAS dapat mengintegrasikan data-data dari berbagai sumber dalam organisasi termasuk TPS itu sendiri. Ini juga memungkinkan manajemen untuk melihat data dari berbagai aspek operasi dan departemen dalam suatu tempat seperti itu. Nah, nomor 3 ada dukungan pengambilan keputusan. MAS ini TPS, kalau TPS ya itu bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengolahan data transaksi. Kalau MAS itu menghasilkan informasi yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan dari data-data yang sudah ada. Nah, MAS dapat memberikan pandangan yang lebih luas lagi terhadap tentang kinerja organisasi, tren, dan juga peluang berdasarkan data-data dari TPS ataupun eksternal dan internal database. Kalau yang nomor 4 itu dalam aspek hubungan bersama untuk kualitas data. Nah, kedua sistem ini itu tergantung pada data yang akurat dan berkualitas. Oleh karena itu penting untuk memastikan data yang masuk ke TPS itu bersih dan juga tidak ada kesalahan dan dapat diandalkan untuk memastikan bahwa MAS akan menghasilkan informasi yang benar-benar dan tidak ada kesalahan. Seperti itulah pokoknya. Yang nomor 5 ada perbedaan fokus. Kalau hubungannya MAS dan TPS itu berbeda ya. Kalau TPS itu berfokus pada pemrosesan data transaksi sehari-hari dan pemeliharaan data operasional, sedangkan MAS itu berorientasi pada analisis dan pengambilan keputusan tingkat tinggi. Jadi data-data tersebut akan diolah lagi di MAS menjadi sebuah informasi. Kalau yang nomor 6 itu waktu penyampaian dalam aspek waktu penyampaian informasi. Nah, TPS memberikan informasi secara real time atau hampir real time karena harus memproses transaksi secepat mungkin. Kalau MAS malah biasanya memberikan informasi dalam bentuk laporan ada jangka waktunya, misal mingguan, bulanan, tahunan, atau bahkan per hari itu juga bisa. Nah, kesimpulannya dari TPS dan MAS ini adalah bagaimana MAS dan TPS itu bekerjasama untuk mendukung pengolahan informasi dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, TPS menghasilkan data operasi yang menjadi bahan baku bagi MAS yang kemudian menghasilkan informasi yang membantu manajemen dalam menghasilkan bisnis dan pengambilan keputusan. Berdasarkan organisasi seringkali bergantung pada hubungan sinergi atas keduanya tersebut. Jadi, MAS ada itu karena ada TPS. Dan TPS itu juga akan mengetahui MAS itu seperti apa. Jadi sangat ada hubungannya ya. Oke, jadi kan ini kita udah bahas TPS, udah bahas MAS dan juga udah bahas apa hubungannya. Jadi kali ini aku akan bahas mulai masuk ke studi kasusnya dari perusahaan manufaktur dan juga perusahaan jasa. Oke. Nah, jadi pertama ini ada perusahaan Sari Roti, rotinya Indonesia nih. Untuk kontennya yaitu ada tentang manufaktur company-nya yang saya ambil seperti apa. Yang kedua ada studi kasusnya. Yang ketiga ada TPS yang saya libatkan atau saya mention di situ sama overview MAS di manufacturing, dan terakhir ada contoh MAS yang sudah saya bikin dalam bentuk laporan mingguan. Nah, manufaktur company yang saya ambil ada Sari Roti, yang dimana ini adalah perusahaan yang dikelola oleh PT Nippon Industri Carbindo Tbk, adalah perusahaan roti yang didirikan pada tahun 1995. Sari Roti telah menjadi bagian satu merek yang populer di Indonesia dan menjadi salah satu produksi roti yang terbesar di Indonesia juga. Dan
telah memiliki 14 pabrik yang beroperasi di seluruh Indonesia, sehingga memastikan untuk bisa melayani dan memenuhi kebutuhan seluruh konsumen di Indonesia. Seperti kasus yang saya ambil, ada perusahaan memproduksi banyak produk, dan dari banyaknya produk tersebut tidak semuanya bisa laku terjual dengan baik, sehingga harus ada kualifikasi lagi apakah produk tersebut layak diproduksi lagi atau harus dikurangi atau harus bagaimana nih. Dan itu kadang juga kekurangan bahan baku yang seharusnya cukup menjadi kurang. TPS yang saya ambil adalah TPS input bahan baku. Nah, TPS ini akan mencatat segala informasi terhadap pembelian bahan baku. Nah, di sini TPS yang saya ambil adalah TPS input bahan baku. Nah, TPS ini memiliki tugas yaitu mencatat segala transaksi yang terjadi pada pembelian bahan baku. Nah, di sini contohnya yaitu pada tanggal 2 dan juga tanggal 4 September tahun 2023. Nah, dalam TPS ini mencatat segala halnya itu dalam bentuk ada nama transaksi, ada jam tanggalnya, pembeliannya kapan, nama barangnya, sama kode barangnya juga untuk memudahkan penamaan barangnya tersebut, jumlah yang dibeli, harga per item total, dan juga supplier yang menjadi stok bahan baku yang kita butuhkan gitu. Nah, sebenarnya ini juga ada seterusnya, tidak hanya tanggal 2 dan juga tanggal 4 September, tapi ini hanya contoh aja. Next, ada TPS output atau TPS penjualan. Nah, dari produksi tersebut, setelah ada TPS input, nah ini ada TPS output atau TPS penjualan. Jadi segala transaksi penjualan akan direkam di TPS penjualan ini atau TPS output. Nah, ini kalau di penjualan itu meliputi ada nama transaksi, ada jam dan tanggal, ada nama pembelinya siapa, ada nama produknya, jumlah yang dibelinya itu berapa, ada purchase total, dan juga pembayarannya lewat apa, lewat tunai atau lewat e-money atau yang lainnya. Nah, bisa dilihat ini ada contoh transaksi pada tanggal 22 bulan September tahun 2023. Dan di sini segala transaksi harus ditulis agar memudahkan dalam proses perekapan datanya. Jadi ini adalah overview manufacturing MAS. Di sini saya lebih menekankan pada manufacturing MAS, di mana MAS-nya ini itu berfokus pada manufacturing. Nah, dari yang kita TPS tadi itu beda di bagian sini sebenarnya. Di bagian transaction processing system. Nah, di transaction processing system atau TPS itu ada operational database yang biasanya sehari-hari kita lakukan transaksi sehari-hari itu seperti apa. Terus ada business transaction mulai dari customer sampai menuju business transaction tersebut. Nah, dari TPS itu akan masuk kepada database yang akan validasi apakah itu sudah melalui penjaringan dengan opsi yang benar atau salah, atau ada kesalahan. Kalau ada kesalahan berarti akan diproses lagi di TPS sebelum masuk ke database. Nah, setelah database itu informasinya udah benar-benar terjadi. Nah, jadi informasi tersebut bisa masuk nih ke dalam manufacturing MAS. Nah, di MAS di bagian manufacturing itu tidak hanya dari TPS saja, tapi ada internal database dan juga external database. Nah, di mana internal database adalah data yang berasal dari TPS dan juga ada hubungannya dengan ERP yang hubungannya dengan database tersebut. Kalau external database itu meliputi ada customer, ada suppliernya apa, siapa, kompetitor, stakeholdernya juga. Nah, dari manufacturing MAS itu akan menghasilkan sebuah outputnya seperti ini. Ada ini berupa dokumen, yaitu ada quality control reports atau process control reports, ada GIT reports, ada MRP reports, ada production schedule, dan jadi output. Nah, ini ada beberapa contoh dari hasil dari manufacturing MAS. Nah, ini digunakan untuk manufacturing decision making atau manufacturing execution system untuk memudahkan mereka dalam mengambil keputusan dan atau mengambil tindakan yang selanjutnya. Ada MAS yang saya mention di sini adalah weekly report. Nah, di mana ini ada penggabungan dari dua TPS, yaitu TPS input atau stok barang dan juga TPS output atau penjualan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di bagian inputnya itu sudah ada stok maksudnya berapa, ada stok yang digunakan berapa, mungkin ada stok yang tidak layak karena sudah busuk atau karena jangka pendek tersebut. Jadi memang ada barang mentah yang tidak layak digunakan lagi. Nah, di sini udah tidak ada. Nah, ini juga ada weekly report. Jadi ini dari akumulasi dari minggu pertama September tahun 2023. Nah, kalau outputnya itu ada penjualan, ada sisa produknya, ada sisa stoknya berapa, sama persentase penjualannya berapa. Ini nggak ada typo ya, ini bukan sisa stoknya, tapi ini adalah berapa hasilnya diproduksi pada minggu itu. Ini untuk persentase penjualannya. Nah, dari MAS ini bisa kita lihat bahwa di bagian input itu ada yang merah-merah. Ini menandakan bahwa ada bahan bakunya terlalu sedikit, jadi perlu ada cadangan lagi yang lebih banyak lagi. Kita tidak bisa membuat sebuah input atau sebuah stok barangnya itu jangan mepet-mepet, karena apa? Karena bisa memungkinkan adanya kejadian busuk seperti itu, ayam, dan lain-lain. Untuk yang outputnya itu dari banyaknya produk ini ternyata ada
ada yang penjualan itu 100% terjual, dan ada juga penjualan yang hanya 40%. Nah, sehingga berbeda sekali ya. Ini penjual, ini produksinya 25 dengan tetap penjualnya ada yang 15, ada yang 19 terjual, dan ada yang 10. Nah, 10 ini yang paling rendah yaitu 40. Nah, dari sini muncullah informasi dari data ini bahwa ada saran nih dari MS jadi reportnya bahwa stok bahan baku itu perlu ditambah lagi di minggu depan, dan harus ada barang yang ditambah lagi lebih banyak lagi dan tidak ngepres. Nah, ada juga tambahan lagi yaitu pada misalnya produksi barang difokuskan pada barang yang prestasinya penjualan tinggi, yaitu sari roti sobek keju untuk penjualan yang sangat tinggi, dan mengurangi nih produksi dengan presentasinya yang penjualnya dikit, yaitu ada lapis Surabaya, terus ada yang 40% lagi, ada yang 40% lagi yaitu sobek Hermesis. Nah, ini harus dipadatin lagi atau dikurangi produksinya, dan yang tinggi-tinggi akan ditambah lagi produksinya. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa ada produk yang disukai masyarakat dan juga ada produk yang kurang disukai masyarakat, sehingga kita tidak memproduksi terlalu banyak barang yang tidak bisa dijual karena tidak lakunya produk tersebut, karena kurang cocok juga dengan kondisi masyarakatnya, seperti itu. Setelah kita manufacturing company, di sini kita mulai masuk pada service company, yaitu saya mengambil Aston Hotel and Resort. Nah, di sini ada overview dari apa yang saya sampaikan nanti, ada tentang company, service company yang saya ambil, yang kedua ada studi kasusnya, ketiga ada TPS yang terlibat di sana, overview marketing information system seperti apa, dan juga hasil MAS dari TPS yang terlibat tersebut. Nah, di sini saya mengambil Aston Hotel Resort adalah sebuah hotel yang dikelola oleh Archipelago International, di mana perusahaan manajemen hotel yang berbasis di Indonesia ini, hotel Aston Inn sering ditemui di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Surabaya itu sendiri. Nah, Aston Inn biasanya menyediakan fasilitas standar yang cocok untuk wisatawan, bisnis, dan liburan. Dan fasilitas yang umumnya tersedia di hotel ini meliputi kamar-kamar yang nyaman, restoran, akses wifi, ruang pertemuan atau konferensi, kolam renang, dan juga layanan resepsionis 24 jam. Ini ada gambar dari Aston Hotelnya seperti ini. Oke, lanjut. Tadi kasus yang saya ambil di sini adalah perusahaan Aston Inn itu bingung menentukan promosi secara online yang tepat itu gimana, dan juga promosinya itu seperti apa sih agar masyarakat bisa tertarik untuk melakukan transaksi di Aston Inn ini atau melakukan reservasi di hotel ini. Ini adalah TPS yang saya contohkan, yaitu ada TPS reservasi kamar di Aston Inn. Nah, ini ada data pemesanan kamar hotel pada tanggal 3 bulan 3 tahun 2023. Nah, dari transaksi tersebut, itu yang dicatat adalah ada nama transaksi, tanggal, dan juga jamnya berapa, ada via pemesannya lewat apa, nama pelanggan, tipe kamar, jumlah, harga rupiahnya berapa, check-in, check-out-nya kapan, nama kamarnya, check-in-nya berapa, dan juga total dan juga bayarnya lewat apa. Selain TPS reservasi hotel, ini ada TPS yaitu pengunjung aplikasi, di mana ada aktivitas pengunjung pada sebuah aplikasi yang saya mention ini adalah Traveloka pada tanggal 7 bulan 7 tahun 2023. Nah, di sini segala aktivitas user yang masuk ke bagian menunya kita atau bagian home-nya Aston Inn Hotel itu akan ada data-data yang masuk, siapa yang mengunjunginya, terus di sini juga ada umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, lokasi rumahnya itu di mana, dan juga aktivitasnya di sana itu seperti apa dia cuma atau ingin reservasi tapi nggak jadi, atau juga sampai melakukan reservasi itu sendiri. Nah, ini ada overview marketing information system, di mana data-data tadi adalah data-data transaction processing system atau TPS yang meliputi operational database, ada business transaction, ada database transaction setiap TPS-nya itu seperti apa. Nah, dari TPS ini setelah divalidasi itu akan masuk kepada marketing information system, di mana sistem ini akan terintegrasi juga untuk database eksternal data dan juga data, sehingga dari gabungan ketiga komponen tersebut, dari TPS, dari database internal dan juga eksternal, itu akan menjadi sebuah report, yaitu ada dokumen report ya. Di sini ada sales by customer, sales by salesperson, dan juga ada lain-lainnya. Nah, dari data-data ini atau dari informasi ini akan diaplikasikan nih kepada database marketing application-nya. Nah, di sini akan jadi rujukan untuk decision making ataupun untuk marketing IS-nya untuk melakukan eksekusi atau untuk melakukan decision making-nya seperti apa. Seperti itu. Nah, dari TPS yang saya tadi mention, yaitu ada TPS reservasi dan juga ada TPS pada pengunjungan aplikasi,
Di sini ada reportnya, yaitu ada monthly report atau report bulanan, yang dimana ini akan menghasilkan informasi yang bermanfaat banget untuk decision making selanjutnya seperti apa. Dan di sini ada reportnya dari media reservasi selama bulan September 2023. Nah, ternyata informasinya itu Traveloka itu yang paling banyak sendiri peminatnya ya. Ini ada sampai hampir 90 itu di Traveloka, disusul oleh tiket.com, booking.com, Agoda, Biki dan juga website hotel ataupun secara langsung. Nah, dari data ini juga ada data persentase usia yang melakukan reservasi. Jadi dari bulan September itu ada 48% itu ternyata yang melakukan reservasi adalah pada usia 20 sampai 40 tahun, dan disusul oleh orang yang memiliki usia 41 sampai 60 tahun di 40%, dan juga 20% itu dikurang 20 tahun, dan yang lebih dari 60 tahun itu berada di 10%. Nah, selain itu juga ada report lainnya dalam bentuk lain. Dari data ini ternyata kamar yang paling di booking atau direservasi adalah tipe suite. Nah, dari yang minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan keempat itu rata-rata yang paling tinggi adalah suite yang disusul oleh kamar tipe standar dan juga eksklusif. Jadi banyak dari customer dari yang tadi kita udah mention dari awal, itu di masa September ternyata di bagian kamar yang suite itu ternyata peminatnya lebih tinggi. Nah, dari monthly report ini, dari data ini memunculkan nih sarannya dari marketing information systemnya itu seperti apa. Nah, sarannya untuk decision making yang selanjutnya dikembangkan itu adalah, dan dari data-data tersebut, itu marketing information system itu memiliki saran atau memiliki informasi penting, yaitu untuk melakukan pengembangan hotel melalui aplikasi online, terutama di Traveloka. Ada salah satu tempat yang dengan reservasi tertinggi. Yang kedua yaitu melakukan banyak tawaran spesial untuk customer pada usia produktif, yaitu pada usia 20 sampai 40 tahun. Karena apa? Karena kebanyakan yang booking hotel adalah usia 20 sampai 40 tahun. Yang ketiga adalah memberi diskon untuk tawaran menarik untuk customer yang pesan pada kamar suite. Karena apa? Karena tadi udah dimention lagi, karena suite adalah tipe tipe kamar yang banyak dikunjung, banyak dipesan oleh customer. Yang keempat adalah memberikan tawaran paket khusus untuk weekend atau hari liburan. Nah, sekian dari saya atas penjelasannya tadi, mulai dari apa itu TPS, apa itu MIS, apa itu hubungannya nih, hubungan dari MIS dan juga TPS itu seperti apa, dan juga penerapan TPS dan juga MIS di manufacturing company dan juga service company itu seperti apa. Dan juga ada overview dari MIS-nya sendiri, dan juga ada contoh MIS yang saya gunakan atau yang saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.